Selamat siang. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Andika yang nggak masuk berapa orang? Siapa aja? Ada yang siapa aja? 6 orang. Yusuf kemana Yusuf? Muhammad Yusuf. Alpa. Terus Arif Arfan sakit ya. Terus jadi yang ini ya, yang tari itu ya, seni musik ya. Ya, oke. Terus Arya itu memang udah lama nggak masuk. Alpa kan ya Arya ya. Ya, kita doakan yang sakit semoga bisa segera sembuh dan bergabung dengan kita. Yang Alfa mudah-mudahan nanti ke depannya nggak ada kegiatan lagi lah di rumah, jadi bisa ikut bersekolah dengan kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tuh tentang refleksi. Refleksi itu kan pencerminan ya. Kalau di buku kalian tuh ada di bab 4 refleksi pencerminan. Nah, hari ini kita juga masih sama refleksi membahasnya. Karena refleksi itu ada banyak materinya. Refleksi itu materinya luas banget. Jadi dibagi 2 pertemuan. Kemarin refleksi, hari ini juga refleksi. Nah, refleksi itu adalah pencerminan untuk kalian ketahui. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sebenarnya kita sudah belajar mengenai pencerminan. Cuman kita tidak tahu saja kalau itu ada konsep matematikanya di situ. Nah, makanya hari ini kita bahas kembali refleksi sebagai lanjutan dari materi yang kemarin. Refleksi terhadap sumbu E, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu. Seperti biasa ya. Sebelum saya mulai ini saya setelin video ya. Atau peraturan penipuan yang harus dihafal. Apalagi semenjak pandemi, kegiatan belajar mengajar jadi kurang efektif. Menurut survei UNICEF di awal Juni tahun 2020, semenjak pandemi kualitas pendidikan jadi menurun. Sebanyak 69% pelajar merasa bosan belajar di rumah dan 38% pelajar kurang bimbingan guru. Dan kalau udah kayak gini, mau gak mau kamu harus cari metode belajar yang bisa bikin kamu cepat paham sama materinya. Salah satu metode belajar yang bisa kamu terapin adalah teknik belajar ala Richard Feynman. Penasaran kan? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa buat like, subscribe, dan share konten ini ke orang-orang yang kamu sayang ya. Siapa tahu mereka lagi butuh informasi ini. Faktanya, maksud dari belajar cepat sendiri bukan berarti kamu akan memahami suatu materi hanya dalam waktu semalam saja ya. Tapi maksudnya adalah pakai metode yang tepat dan dilakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, metode Feynman inilah yang membantu kamu memahami topik apapun secara cepat dan efektif. Metode belajar ini memang diperkenalkan oleh saintis bernama Richard Feynman. Dia adalah penerima Nobel di bidang fisika tentang elektrodinamika kuantum di tahun 1965. Feynman juga dijuluki sebagai The Great Explainer karena Feynman mampu menjelaskan teori atau ide yang sangat kompleks dalam bahasa yang sederhana sehingga orang awam jadi mudah mengerti. Buat kamu yang mau tahu, yuk kita pelajari lebih dalam lagi. Metode Feynman ini terbagi dalam 4 langkah. Yang pertama, pilih materi yang mau kamu pelajari dan catat poin pentingnya. Kamu bisa cari referensi materi dari sumber terpercaya, misalnya buku, video, atau artikel. Referensi materi ini penting banget, soalnya metode apapun yang kamu gunakan, kalau referensinya nggak bagus, hasilnya yang kamu dapetin juga nggak akan optimal. Kedua, tulis kembali materi yang sudah kamu pelajari. Bikin catatan seolah-olah kamu menuliskannya untuk orang lain, serta gunakan bahasa yang sederhana, supaya ketika membacanya kembali, kamu akan langsung paham dengan apa yang kamu tulis. Ketiga, ulangi kalau kamu masih belum paham. Kalau kamu masih belum paham, kamu perlu mempelajari lagi referensi materi yang kamu gunakan. Kamu juga bisa mempelajari contoh kasus dengan mengerjakan latihan soal-soal.
Setelah itu, lakukan kembali langkah sebelumnya sampai kamu benar-benar paham dengan tuntutan dari awal sampai akhir. Keempat, sederhanakan dengan gaya bahasa kamu sendiri. Kamu gak akan bisa menyederhanakan sesuatu kalau kamu belum benar-benar paham dengan hal itu. Makanya, penting untuk terus latih diri kamu untuk menjelaskan materi yang sudah kamu pahami ke orang lain. Metode Feynman ini gak hanya akan membantu kamu untuk mempelajari hal yang baru ya, Gin. Metode ini juga bisa kamu gunakan untuk memperdalam pemahaman dari materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya, membantu mengenal sebuah konsep, dan juga sebagai latihan untuk menghadapi ujian serta kuis. Nah, sekarang kamu udah tahu kan gimana cara belajar yang bikin kamu cepat paham? Kamu punya metode belajar yang lain? Share di lapor. Hari ini? Akhirnya bisa. Oke ya, jadi tadi itu metode Feynman itu intinya kita berusaha menjelaskan suatu materi. Kita membuat suatu materi yang rumit menjadi suatu materi yang ringkas. Jadi Feynman itu kan juga pernah mengatakan if you can explain it to a 6 years old, then you understand it yourself. Jika kalian tidak bisa menjelaskan suatu materi yang rumit ke seorang anak kecil berumur 5 atau 6 tahun, maka kalian itu sebenarnya tidak paham suatu materi. Jadi kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan sederhana hal-hal yang rumit kepada orang lain, nah nanti sebenarnya kita juga tuh nggak mudeng, kita nggak paham dengan ini tadi menurut teknik Feynman tadi. Nah ini nanti bermanfaat untuk kalian karena akan menghadapi ujian pekan akhir semester ya, penilaian akhir semester. Oke. Kemudian setelah ini tadi kita akan belajar refleksi nanti. Nah ini yang akan kita pelajari. Setelah ini dapat memahami konsep refleksi atau pencerminan dengan baik dan benar. Ini refleksi itu pencerminan. Ingat-ingat. Yang kita pelajari nanti, saya akan membagikan LKPD, saya akan membentuk kelompok. Nah, silakan kalian nanti berdiskusi dengan teman-temannya di situ. Nah, jadi nanti akan ada presentasi di bagian akhir pembelajaran, kita presentasi 1 atau 2 kelompok kita presentasi. Jadi yang saya harapkan nanti di sini kalian sudah paham dengan materi. Ini nggak susah kok, insya Allah. Karena refleksi itu kan tentang ini ya, menggambar ya, pencerminan ya. Jadi tidak susah. Mudah-mudahan lah. Tapi sebelum itu kita akan melakukan pretest. Sudah tahu pretest belum? Pretest itu tes yang akan dilakukan sebelum pembelajaran. Nah ini kalian silakan menjawab 2 soal ini. Kalau bisa dijawab, kalau memang belum bisa ya sudah tulis saja belum bisa, saya belum tahu gitu ditulis. Karena di sini nanti akan mengukur kemampuan kalian. Nanti setelah pembelajaran ini kita selesai, nanti ada tes lagi dengan soal yang sama. Kalau kalian bisa menjawabnya, berarti kalian sudah pintar lah, sudah paham. Dijawab aja nggak apa-apa, ini nggak ada pengaruhnya dengan nilai ya. Jadi semacam kayak survei gitu lah. Nah, silakan kalian jawab. Kalau bisa ya jawab bisa, kalau nggak bisa ya tulis aja belum bisa gitu. Tutup bukunya ditutup. Ya. Waktunya jangan lama-lama ya, 2 menit maksimal. Ya kasih nama dan kelas. Kayak biasanya nggak apa-apa. Kasih nama kalian tadi bilang. Ya dijawab aja semampunya. Jangan nyontek. Nama.
jawab aja semampunya, nggak apa-apa. Udah Ferdi? Ya, nggak apa-apa. Udah belum? Udah, ya, bagus. Ya, kalau udah yuk, nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa. Bisa ya, kalau belum belajar. Itu juga belajar. Nanti kan setelah belajar kan bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini udah ada nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak usah ini. Ya nggak apa-apa, namanya pretest, kan belum belajar, sama aja. Oke. Ya. Nah ini udah bisa gambarnya ini, lumayan lah kan. Ada gambarnya. Nggak apa-apa. Iya. Nggak tahu gue ya. Oh iya, ya memang belum belajar, nggak apa-apa. Yang namanya pretest tuh ya, ini ngukur. Nanti kan jawaban kalian dibandingkan dengan yang ketika setelah belajar. Udah semua ya? Ada belum? Oh iya, kayak awal. Atau 3 orang itu. Ya satu nggak apa-apa, satu tidak belum tentu benar. Ya, oke. Nah, udah selesai. Oh iya, ini bagi kelompok dulu ya. Ada pembagian kelompoknya. Nanti yang nggak kebagian kelompok atau ada yang nggak sekolah nanti kita set lagi. Ini kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Dimulai dari sini ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 1 sampai 4. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Ayo silakan pindah tempatnya. Ini kelompok 1, si Alza, Salsabila, Yusuf sama Arif. Nanti kalau ada yang nggak ada yang datang, cuma 2 orang, nanti kita pindah. Ya nggak apa-apa, nanti saya tukar lagi. Nabila, Rama tadi ada Rama. Oh iya. Sini 1, Ferdi sama Fikri pindah. Mana Ferdi? Ferdi 6, nomor 2 sebelah sana. Fikri, sorry ya, Fikri sama Ferdi ini 2 orang. 1, 2, 3, 4. Makanya 5, 6, 7,
8 dan 9. Kelompok 1 ini, kelompok 2 belakangnya. Ayo, mana Nuril? Ini ada Nuril. Nah, Nuril depan situ. Kelompok 2 nggak ada toh? Wawan, Safi, Via, Ilyas. Via tadi ada Via. Ilyas. Sini. Gak apa-apa. Nanti saya cek lagi kok. Ada yang sedikit soalnya. Oke, yang udah 4 orang itu 4 udah, ini 4 sudah, banyak 3 ya. Ilyas sama Via maju depan sini, gabung sini. Dava sama Repa ini udah 3 ya. Iya, ya. Masuk sini dulu, oke, biar 4 posisinya. Dava sama Repa ini maju ke kelompok 2 sini. Di situ ayo. Berapa orang yang tadi? 3. Oh ini 4 mau. Oh iya. Sekarang kita berapa? Vicky depan sini Vicky. Biar posisinya pas 4 kelompoknya. Ini 3 ya. Kalau 1. Bentar. 4, 3. Ada yang nggak berangkat ini soalnya. 20 menit. 2 menit. Nah, cuma pindah sini, cepat. Samping sini. Nanti, ya boleh, anyway, nggak apa-apa. 3 orang ya, ada 3 orang itu, 3 orang ini. Kalian kok belah sini aja nih kosong. Ini yuk, hubungannya Wiwi. Nah, pindah situ. Ya semua ya. Ya. Nah ini kan ada gambar ya. Ini kalian masing-masing gambar. Ini gampang kok, cuma menggambar. Ini dianggap garis merahnya ini cermin. Kalian lanjutkan gambarnya di sebelahnya. Ada 4 gambar, berarti kan 1 orang 1 masing-masing gambarnya. Gak usah bagus-bagus ya, karena kita tidak sedang belajar seni rupa, jadi ya cerminnya. Kalau cermin itu kayak mana? Nah, ya di situ lah di sampingnya. Garis merahnya itu dianggap sebagai cermin. Jadi gambar sekarang. Ya ini kan gambar ini. Yang penting dia simetris. Ayo kan nih ya, sini. Yang tadi ada 4 orang ada di sini. Salah lihat tadi kan 4 orang ada duduk di sini. Ya boleh, silakan.
Lihat semangat ya, kamu jangan sendiri loh. Biarin lah, dia sana cowok sendiri, ini Ania cewek sendiri. Apa? Sakit loh Pak. Wih, bisa kan ya gambar ya, bagus kasih gambar. Ini udah selesai aku. Kok sumbing dia? Meow. Iya, yang simetris. Yang saya lihat tuh pinguinnya itu kok nggak simetris. Ini belum. Yang Adi ayo Adi. Bagus temanya bagus. Iya, set. Nah, ya. Ini lupa ya. Sini Pak yang paling bagus. Sini Pak, pelukis semua. Balik Fikri. Tidak semua. Belum. Apa tuh dia tahu? Gua lazim ada yang cerdas juga ternyata. Nah itu peang itu. Pinguinnya itu nggak simetris. Lihat ya kalau pencerminan itu sama bentuknya. Ya, terus gimana arahnya? Iya kelihatan memang. Bapak kenapa harus ada lebahnya sih Pak? Ya nggak apa-apa. Oh itu kecoa. Iya kecoa. Lebah lo itu yang di badut-badut bebek. Kalau udah gambar itu di baliknya masih ada lagi gambarnya. Gambar lagi berarti Pak? Iya. Ada apa? Ada lagi kok. Oh yang balik-balik pura-puranya. Ya boleh kalau mau sampai habis boleh, kalau 3 orang tadi 3 gambar ya boleh, nggak apa-apa.
Meleot lo gambarmu. Oh, Rina. tangannya. Ingat Pak, Mata saringan, Pak. Berat itu. Udah, kalau udah dibaliknya masih ada lagi. Nah, ya dijawab ini. Ini kan ada pertanyaan nih. Kalian jawab. Ya dibaliknya ada pertanyaan, terus ada kotak jawabannya itu untuk kalian jawab secara berkelompok. Ini jawab di sini. Itu kan di halaman kedua itu kan ada pertanyaan ya. Berdasarkan gambar yang kalian buat tadi, apakah bayangan yang berbentuk pada cermin, apakah berbeda dengan gambar aslinya? Nah, tuliskan jawabannya di sini. Langsung dijawab yang udah. Ini halaman kedua. Jadi setiap kotak-kotak ini nanti isinya jawaban hasil ini kalian, diskusi kalian. Ya, dijawab lah. Ya, sampai disimpan ya. Kalau memang gitu ya nggak apa-apa. Iya, beda. Oh iya. Iya, oh iya. Bukan, ini kan ini. Ya wes dicoret. Itu kan pertanyaan yang ini sebelumnya tadi. Kalau sama-sama. Nah ini pertanyaannya berdasarkan yang gambar tadi ini. Apakah ada perbedaan? Tuliskan yes ini. Ya tulis kalau beda-beda. Tulis pakai bahasa kalian sendiri nggak apa-apa. Apa ada? Ini dicerminkan sama. Ini cerminnya ke bawah. Iya, digambar lagi. Ini kan ada kotak-kotaknya ya. Ini jadi pemandunya biar jaraknya sama, ukurannya sama. Ya di halaman kedua itu juga ada gambar lagi. Bisa kalian gambar. Mana? Iki mau pertanyaan sini Iki terus Iki pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara gambar yang ini sebelah kiri dengan sebelah kanan? Mana? Oh iya, ya tulis. Kalau memang tidak sama itu tidak simetri ya. Iya, yang kotak-kotak itu diisi, kotak warna ungu itu diisi. Ya ini dikerjain. Ini pertanyaannya ini tadi. Ini kan sudah gambar ya, ada gambar. Nah sekarang dijawab. Apakah ada perbedaan dengan gambar aslinya? Ya kalau ada tulis di sini. Ya, pokoknya ditulis apa hasil diskusi kalian itu ditulis di situ. Kalau simetri tulis simetri, kalau ukurannya tidak sama ya tulis tidak sama. Ya sudah kalau memang itu nggak apa-apa. Ya pakai kata-kata sendiri juga boleh. Nggak apa-apa, nggak ada salah dengannya. Itu kan hasil diskusi. Belas ya.
Bareng-bareng, Laili diajain. Diskusi bareng-bareng kelompoknya. Tadi memang sih. Betul lah, sama. Pakai pensil boleh, pakai pulpen juga nggak apa-apa, sama aja. Boleh, bisa. Ya, dibalik. Tadi mana? Tadi jawab. Oke. Nah sekarang yang itu gambar yang kedua. Anak-anak Haris bagus. ini Pak. Apa? Ini Ya. siapa di gambar Pak? Iya. Ini di sini gitu Pak. Iya. Ini ya. Itu sama gini. Beda. Mana? Malah yang di sini. Karena kebalik susah Pak. Masih gambar. Baru malah sih dong. Sini sini. Tapi kan ini gambar ya. Kudu ini gambar di sini. Ukurannya sama. Atau dari mana ukurannya sama? Oh, belum digambar. Pak, juga boleh Pak. Iya, ini gambar. Pak juga boleh Pak. Pak Gigi. Gimana? Hah? Bedanya nggak boleh. Simetris. Bahasa lo. Yang penting gaji Pak. Oh, itu Andika. Ayo Andika, simpan HP-nya. Nah, yang lainnya juga HP-nya disimpan. Ayo, biar nggak pakai itu. Ayo, kantongin HP-nya. Beli. Balik aja Risa. Balik lo beli. Mana baliknya? Kakinya yang di sini.
Lama apanya lama. Oke. Udah sampai mana gambar? Oke, sudah. Ya. Oke. Nah. Gambar bareng-bareng. Kurang tahu saya. Saya ikut lagi. Cacingan di sini. Ayo. Ayo setengah jam lebih dikit lagi. Enggak, udah saya kosongin dulu itu. Rama geser Rama. Nah. Udah sampai mana ini masalah kedua. Oke. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Udah sampai mana? Masih? Belum. Oke. Bagus ya. Oke. Ini mana? Oh, ini ada tempatnya. Oh, belum ya. Oh iya iya. Ya, nggak apa-apa. Anak udah wah. Seperti apa bayangan yang terbentuk? Nah, ini jawab. Ini sesuai dengan hasil diskusi kalian. Kalau hasilnya berbeda ya tulis berbeda. Kalau hasilnya sama ya tulis sama. Apa? Apa itu pertanyaannya?
Kalau kalian sudah gambar itu kan nanti di halaman berikutnya seperti apa ukuran bayangan yang terbentuk jika dibandingkan dengan aslinya. Nah ini jawab aja sejujurnya dengan sesuai diskusi kalian tadi, kalian gambar tadi. Apakah jarak bayangan dengan cermin berbeda? Nah, nggak apa-apa, jawab aja. Ya nggak apa-apa, kalau beda ya beda, namanya sama. Nggak apa-apa. Harusnya sih sama, harusnya. Karena itu kan cerminan, harusnya sama. Tapi ya nggak apa-apa. Apa deh? Oh, madepnya rono toh. Ya nggak apa-apa. Ya, madepnya harusnya nggak ke situ, tapi ya nggak apa-apa. Ya, lopek-lopeknya juga. Ya kan ya, ini tinggal dijawabkan ya. Secara umum dan sifat-sifatnya. Pak, gambaran saya tuh, Pak. Suka Pak. Ya, ada yang ditanyain. Ini ditanya nih, dari masalah 1 dan masalah 2, dari gambar pertama sama gambar kedua ini, kalian pasti sudah tahu tentang pencerminan. Apa itu jadi pencerminan? Sesuai bahasa kalian sendiri, refleksi pencerminan adalah ya ukurannya sama atau tidak dengan benda aslinya, jaraknya sama apa enggak dengan benda aslinya, kan gitu. Harusnya sama sih. Simpan harusnya sama. Sangat keren. Gambaran saya. Tidak apa-apa. Nah, ini masih lah, ini lebih mudah karena dia seperti kejar-kejar. Memang pasti kotak. Nanti yang masalah ketiga itu ada jajar genjang, itu lebih mudah lagi karena dia bentuknya nggak macam-macam. Oh, di belakangnya toh, Pak? Iya, ada lagi. Oh. Simpan berapa?
Apa sih lagi banyak? Berapa itu? Terus suruh ngapain, Pak? Pak instruksi Pak. Apa Adli? Ini yang ada Ya, apa itu? Masalah berapa dia? berarti gimana? Ini digambar ke sini. Jaraknya kan sama. Itu lebih mudah. Ini kasih Adli lo dia belum. Gambar jajar genjang itu lebih mudah daripada gambar-gambar Yang sebelumnya. lurus deh. Sampingnya juga dihitung berapa kotak. Rama, Adi, udah belum? Mana? Nah ini kan ya ini kan sini tadi. Yang ikutin ini gimana? Oke, kan sampai ujian sini. Persegi jajar genjang, jajar persegi. Jajar genjang, jajar persegi. Ini ukurannya jaraknya berapa? Ini kan 5. Nah, jajar genjang bukan jajar persegi. Sayang. Ya nggak apa-apa lah. Ya, baliknya. Iya. Jadi apa itu gambar tuh? Kok kayak gitu? Ukurannya sama. Ini kan di sini kok titiknya. Harusnya di mana? Ini dari sini. Kalau di bawah harusnya di mana? Ini loh titiknya, titik D ini loh. Kalau di bawah di mana gambarnya? Itu bawahnya sih. Ya kan? Iya, miringnya madep. Ini dulu. Ini negatif 1, negatif 2 gitu di sini. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini kan 1, 2, 3. Tuh. Ya udah nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Salah. Ada juga ini dibalik. Ya, nggak apa-apa, jawaban. Awas loh ya, jajar genjang itu ukurannya ini, diperhatikan arahnya. Iya. Iya betul, ini pelajaran dulu SMP kalian udah ada kok, kelas 9 kalau nggak salah. 2 tahun lalu, masih ingat nggak? Ya masih. Tuh, bukannya daring nggak waktu itu tuh? Apa? Ngapain? Titiknya ini masukin. Betul. Ya, kalau hasilnya kalian sama ya tetap sama. Iya. Iya. Ini berapa nih koordinatnya? 4,2. Berarti sini ada tulisannya 4,2. Yang B mana tadi B? B ini 8,2. Lihat terus deh. Ke bawah. Mereka tadi gambarnya ke bawah. Yang hitungnya minus. Ini kalau kalau mau dimilih gini. Ini kan atas positif ya 1, 2. Kesini juga positif 1. Kalau diganti 1, minus 2, 3. Jadi dari ini 2. Bukan ini minus. Ya.
tinggal kasih thread. Apa anak-anak kali? Ya, kritiknya di sini berapa? Ini berapa nih? Ya, tulis sini. Kalau sama ya sama. Tergantung dengan ini kalian ya. Diskusi kalian. Kalau memang hasilnya sama ya sama, nggak apa-apa. Kalau hasilnya beda ya beda. Nanti kan kita bahas bareng-bareng nanti. Ya, apa mana tadi? Wow. Iya ya terus. Terus nama di sini. Ya, ya nama. Ya, lupa saya. Nama kelompoknya ditulis. Nama dan kelompoknya ditulis di kelas. Berdasarkan nama sehat yang kedua, kalian akan memperoleh suatu pola atau rumus. Nah, ini apa rumus? Polanya ini gimana polanya? Tapi kan udah lama belum? Sudah lagi Bang. Ya. Hah? Iya, iya. Titik koordinatnya di ini ditulis. Nah, ini sih. Nah, tadi di bawahnya negatif. Bukan tulis dulu kita di sini dulu. Nah, itu dia gitu.
Kenapa tak beneran? Karena kayak udah bener loh ini. Saya bisa. Kayaknya nggak beres. Oke, Fikri, jangan main-main. Ayo. Udah ada satu kelompok yang udah selesai. Itu tadi kelompoknya Nabila juga ada yang mau selesai. Udah selesai nih. Kalau bercermin hasilnya min pakai T atau kalau negatifnya apa nulis? Min. Oh, min. Ya, kalau positif jadi negatif. Dep, duduk Dep. Ayo, Dep duduk ya Dep Pak. Bawahnya. Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah, bentar lagi kita buka. Ini dimodif-modif lagi, Pak. Apa nih modif-modif? Kayak motor dimodif-modif. Dep, duduk Dep. Kreativitas Pak. Etik Pak. Salah saya naikkan. Ayo 5 menit lagi. Ya itu Ferdi dulu sendirian. Kan ini relasi tuh Pak. Udah sampai ini ya. Persegi panjang saya lihat. Ya. Kacamata harus pakai. Well, itu dari mana nih? Ya memang. Wah, kita terus nama. Di LKPD-nya tulis nama ya. Saya lupa tadi nulis untuk ininya ngomongin.
Jangan lupa tulis nama di atasnya sini, nama kalian. Kelompok 1 siapa? Udah. Bangun. Oh lagi nulis. Ada saya malaikat. Udah, tenang. Ya nama kalian ini ada terus Salsabila ya nggak apa-apa. Baik. Udah, kalau udah kita ini ya siap-siap nanti presentasi. Nama kelompoknya ditulis di depan. Sudah belum? Oh, belum nanti ditulis. Ya, nanti belum. Saya cek dulu dan tulis dulu namanya. Makanya diangkat. Oke, duduk. Kita mulai. Kayak udah pada selesai. Kita presentasi. Ada berapa kelompok tadi dia? Oke. Yang mau presentasi yang pertama kelompok 9. Kelompok 9. Ya, itu. Gantian. Ya, 6, 7, 8. Kelompok 8. Itu nanti kita bagi ya, karena ada 4 masalah, nanti kita bagi-bagi. Semuanya maju, Nabila, Sela. Bacain masalah 1 sama masalah kedua. Ya. Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 yang beranggotakan saya Nabila Syaharani. Saya Adi Bagus Pratama. Drama 3 Zulfiansa. Di sini kami akan mempresentasikan mengamati masalah 1. Dibawakan oleh Rama. Pro mempunyai adik bernama Deva yang masih berusia 5 tahun. Suatu hari, Deva mempunyai tugas dari gurunya mengenai membuat pola gambar. Deva meminta bantuan Pro untuk menggambarkan bayangan pola gambar. Dengan menganggap bahwa garis lurus merupakan sebuah cermin, jadi kesimpulannya sama bentuk tetapi arahnya berbeda. Masalah nomor 1. Sekarang perhatikan bayangan astronot terhadap cermin. Fokuslah perhatian kalian dengan ukuran bayangan dan jarak bayangan terhadap cermin. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Seperti apa ukuran bayangan yang terbentuk jika dibandingkan dengan aslinya?
2. Apa jarak bayangan astronot dengan cermin berbeda dengan jarak astronot terhadap cermin? Jawabannya 1. Ukuran yang sama tetapi berbeda. 2. Tidak sama. Tepuk tangannya dong. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Masalah 1 sama masalah 2 itu harusnya ya ukuran gambarnya itu sama dengan benda aslinya. Bayangannya itu sama. Harusnya seperti itu gambarnya. Gambar astronot terus gambar-gambar serangga itu harusnya sama. Kalau ya nggak sama ya nggak apa-apa lah, masih gambar. Kemudian yang berikutnya ya kelompoknya Laili. Yang ketiga, masalah ketiga. Silakan maju, semuanya maju. Fikri, Ferdi, Adli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kami yang beranggotakan saya Laila Wali Ramadhani. Saya Muhammad Ferdi Alansyah. Saya Billy Indonesia. Saya juga Tamir. Jadi di sini kami akan mempresentasikan masalah 3. Suatu jajar genjang ABCD warna oranye akan direfleksikan terhadap sumbu X. Bagaimana bayangan jajar genjang ABCD terhadap sumbu X? Gambarkan bayangannya. Berikut di sini ada gambarannya dan kami telah mengumpulkan informasi tentangnya. Tabel 1, titik ABCD dan bayangannya. Titik A dalam kurung 4,2 di koordinat bayangan menjadi A 2,4. Titik B 8,2 di koordinat bayangan B 2,8. Titik C 9,5 dalam koordinat bayangan C 5,9. Titik D 5,5 koordinat bayangan D 5,5. Berdasarkan pengamatan pada gambar dan tabel 1, kalian akan memperoleh suatu kesimpulan. Nah, tuliskan kesimpulan tersebut di bawah ini. Kesimpulan kami adalah gambaran di atas tersebut tidak simetris dan angkanya juga tidak dibalik seperti halnya konsep refleksi. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Yang terakhir, mamanya Yonefa tadi mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berpresentasi dengan beranggotakan saya Gita Waliza, Saya Yudi Panjendara. saya Yudha Siva, saya Mimi Andriani. Di sini kita akan berpresentasi tentang masalah 4. Masalah 4. Suatu persegi panjang IQRS akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Bagaimana bayangan persegi panjang IQRS terhadap sumbu Y? Gambarkan bayangannya. Titik PQRS dan bayangannya. Titik P 2,3, bayangannya 2,3. Titik Q 7,3, bayangannya 7,3. Titik R 7,6, bayangannya 7,6. Titik S 2,6, bayangannya 2,6. Berdasarkan pengamatan pada gambar
Dan tabel 2, kalian akan memperoleh suatu pola atau rumus. Tuliskan pada kotak berikut. Jadi rumusnya pencerminan terhadap sumbu min X sama dengan X min 9 X min Y menjadi X min Y. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi ini ya kesimpulannya ya, ada yang udah benar tadi. Jadi kalau suatu garis, suatu benda direfleksikan terhadap sumbu Y, nanti nilai X-nya menjadi yang negatif. Saya tadi lihat yang kelompoknya Yodeva kelompok 3 udah benar. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka nilai negatifnya yang Y. Tadi udah disebutkan, udah benar. Oke, jangan lupa tulis nama di ininya ya, di apa namanya, LKPD-nya. Kalau sudah, ya kita, ya sabar. Lalu jam berapa? Jadi diingat ya, refleksi itu tadi apa namanya refleksi? Pencerminan. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang nilai negatif itu adalah yang Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang negatif adalah yang X. Jangan lupa nanti berikutnya setelah ini kita belajar di pertemuan berikutnya tentang dilatasi. Ada di buku itu dilatasi. Selesai bahasan ini refleksi. Nah, sebelum kita selesai dikumpul dulu ininya apa namanya LKPD-nya ya, dikumpul. Jangan lupa tulis namanya. Oke, udah. Azza, Sofia, Ilyas, Vicky. Oke, selanjutnya bukunya disimpan ya, bukunya disimpan. Ayo kita post test. Oke ya, karena tadi ini laptopnya selip ini tadi dia selip. Nanti saya tulis soal post testnya. Tadi kayaknya masih ingat ini, masih ingat saya soal post testnya. Ini kita post test. Kita mengerjakan soal yang sama dengan yang tadi. Tapi kan tadi kan belum belajar ya, belum tahu dari jawabannya. Karena udah belajar, ya mungkin tadi. Kalau udah tahu lah. Belum berapa ya? 4. Ini ya, soalnya saya tulis di sini ya. Saya tulis di papan tulis. Kelihatan enggak?
tuliskan definisi refleksi. Nah, menggunakan bahasa kalian sendiri yang sudah kalian pelajari ini tadi. Kemudian titik A 3,5 direfleksikan oleh sumbu E. Nah, tentukan koordinat bayangan. Nah, gitu. Yang pertama tuliskan definisi dari refleksi. Yang kedua, titik A 3,5 direfleksikan oleh sumbu X. Titik A 3,5. Lihat ini deh. Nah, ayo dikerjain. Nah, ini bukan saya. Tutup bukunya ya, jangan lihat buku. Ya, bukunya ditutup, dikerjain. Nah, udah nyalain laptopnya. Ayo Haris, Nuril. Ayo dikerjain. Satu menit lagi ya. Ayo. Nah, ini dia. Nah, ini post test nih. Sama kayak itu yang di papan tulis. Udah, kalau udah kumpul yuk. Boleh, kalau mau buat garis boleh Pak. 3,5. Nah, apa Pak Dio? Iya. Memang habis kan.
Ayo. Ayo ya. Yuk. Gak jelas Ya udah ya. Oke, saya minta satu orang siswa untuk memberikan semacam feedback atau umpan balik. Ada yang mau? Ya, Ferdi, silakan Ferdi. Ya, jadi nama saya Muhammad Hadi Alansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah konsep refleksi. Konsep refleksi ternyata diiringi dengan pembelajaran menggambar sangat menyenangkan, Pak. Dan seru sekali, Pak. Oke, terima kasih. Bukan menggambar ya, membuat titik koordinat yang bukan. Buat titik koordinat. Nah, ini gimana atau ini? Nah, beda nggak apa-apa lah. Buat titik koordinat. Berarti nanti ke depan kita coba lagi ya, kayak gini ya. Oke. Jangan lupa belajar materi berikutnya di Latasi halaman 243 tadi kalau nggak salah saya buka. Iya, coba dipelajari. Oke, setelah selesai, ketua kelasnya mana? Mana Dika? Dika, ayo berdoa dulu sebelum kita tutup. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi apa itu tadi refleksi? Pencerminan. Iya, sampai ketemu pekan depan. Semoga selamat sampai tujuan. Jairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke ya, selamat siang. Kunci kemana ya? Di sini ya. Lihat masih Pak. Kemana? Ini lo bebas.
Suka sama Nando. PS3 apa PS4 itu?